Verlore, oh verlore, astagfirullah. Bahasa mana lagi? Ini sekarang kita pakai bahasa Afrika. Tersesat, oh tersesat. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bahasa Afrika bukan tersesat. Haus, oh haus. Minum aku. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat. Bersama saya Tretan Muslim dan julukan itu sekarang banyak banget anjir. The Light, The Protector, Crimson Guard, The Answer of the Hardest Question in the Dan World. ini pernah ada yang nanya waktu kemarin masih jarang upload, kita nggak upload lama, itu ada orang nanya. Nggak apa? Apa? Pemuda Tersesat kapan ngap? Gila lu. Habib panggil ngap lo itu. Ngap Itu tuh bang di Bali. tapi dibalik. Habib kalau dibalik apa ya? Habib. Bibah. Bibah kan bahasa Arab juga kayaknya artinya. Apa bibah? Ada nama-nama cewek Arab kan, ada yang bibah. Ya Habibah maksudnya. Oh. Habib kalau kasih tamat buto di belakang ya Habibah. Jadi Habibah ya. Ya udah, langsung aja kita menuju pertanyaan pertama ini. Ini ada hubungannya dengan kehabiban, ya kan? Habib, ini ada, ya benar, ini ada hubungannya dengan kehabiban. Dari siapa itu? Dari Khairul 05. Tersesat, oh tersesat, astagfirullah. Habib mau nanya, kalau Habib donor darah ke orang lain, apakah orang itu juga menjadi Habib? Kan enggak, ya saya nggak tahu ya. Kan kalau nggak salah Habib itu memang karena keturunan dari Nabi. Iya. Berarti kan ada darah, mungkin ada darah Iya. keturunan. Nah kalau didonorin nih, misalnya nanti donor darah ke Ane jadi Habib nggak? Ya enggak. Enggak ya, enggak bisa begitu ya. Kan mengalir. Iya kan, yang Saya dimaksud nggak jadi darah Iya. itu kan perumpamaannya saja. Orang menyebutnya, oh ini Ada darah Nabi, simbol iya bahwa juga dia ya. keturunan. Bukan literally itu darahnya. Iya, darah biru kan nggak literally biru. Oh iya ada, dan sudah turun temurun, bukan berarti. Bukan. Bahkan kalau yang perempuan Habib Ya. menikah dengan laki-laki yang bukan Habib, keturunannya bukan Habib. Oke. Tapi sebaliknya kalau laki-laki Habib menikah dengan perempuan yang bukan Habib, keturunannya tetap Habib. Jadi Karena Habib ya? garis keturunan Nabi Ayah, itu ya? melalui ayah, Oke. kecuali Sayyidah Fatimah, putri Oh. Nabi, karena Nabi kan nggak punya cucu dari anaknya yang laki-laki, karena Ya. anaknya yang laki-laki wafat terlebih dahulu. Ya. Maka yang perempuan aja Sayyidah Fatimah, maka melalui Sayyidah Fatimah nasabnya. Ya. Nah selain itu melalui laki-laki. Jadi kalaupun transfusi darah enggak. Jadi enggak nih. Ya, padahal orang udah senang ya kan. Itu bukan donor darah Habib. Ya kan? Terus kalau ente donor darah ke saya, Nah, apakah saya tidak jadi Habib kemudian? oh enggak juga ya. Oke, berarti kalau orang didonor darah Habib tidak menjadi Habib. Nah, kalau orang non Islam didonorkan ke kita atau sebaliknya? Apakah darah kita, misalnya nih darah Coki Pardede, al pemakan babi, al hammer, ahli hammer dan ahli babi, dia donor ke Ane nih. Apakah di dalam darah Ane ini mengalir keharaman itu gitu? Enggak, dalam hukum Islam diperbolehkan. Seorang non-muslim Ya. itu berdonor kepada seorang muslim, begitu juga sebaliknya. Ya. Seorang muslim berdonor kepada non-muslim. Karena dalilnya sebenarnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah bilang kamu nggak dilarang untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk itu non-muslim, ateis, non-agama, agnostik, siapapun Anda silahkan. Nah, dan juga bahkan pahalanya besar. Karena Allah bilang dalam suratul Maidah ayat 32 bahwa siapa yang memberikan kehidupan kepada satu orang seperti menghidupi seluruh umat manusia. Ngasih darah kan artinya Memberi kehidupan ya. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya, menerima darah dari seorang non-muslim meskipun dia makan haram. Nggak pengaruh ya? Nggak berarti
di dalam darah saya mengalir miras alkohol dan lain enggak ya? Lah itu mah urusan ahli biologi bukan Oh. saya. Tapi secara hukum boleh. Secara hukum Atau boleh, ya. karakter Anda apa akan jadi kecoki-cokian? Itu Anda tanya ke Hasan Askari saja. Jangan tanya ke saya. Iya. Aman berarti ya. Jadi sekali lagi donor darah dari Habib tidak membuat kita jadi Habib. Begitupun sebaliknya, donor darah dari pendeta pun tidak membuat dia jadi pendebib, pendeta Habib. Pendeta Habib. Tidak membuat begitu itu ya. Tidak. Dan diperbolehkan saling mendonorkan Cross. darah antara muslim dan non muslim. Cross blood ya kan. Oh, mantesan. PMI itu apa? Lambangnya? Cross. Apa? Cross blood. Cross. Tapi PMI katanya dibilang salib katanya. Ada Pak yang bilang kayak salib gitu. Itu kalau orang yang radikal mungkin nganggap itu salib. Ya kalau itu dianggap salib, tambah juga salib. Iya juga. Plus ya tambah salib. Plus Makanya kan. buat PMI gini kan. Ya, kasih pantesan lah Anda bulan bintang. selalu miskin karena Anda tidak mau tambah. Sebenarnya kan iya, kalau memang betul-betul salib baru memang dilarang. Itu disebutnya tasyabuh. Oh. Kita tidak boleh menyerupai non muslim Ya. dalam hal ibadah, akidah dan simbol-simbol yang memang betul-betul simbol agama mereka. Kita nggak boleh pakai itu, Iya, masang itu nggak boleh. Tapi kalau hal-hal di luar itu ya nggak Ya, nggak apa-apa. masalah, Justru ya. memang kita saling belajar Nah, satu sama lain. Kalau donor darah di rumah sakit Kristen nggak apa-apa juga dong. Nggak apa-apa. Ya, itu kan kesehatan, nggak ada Nggak urusan. apa-apa. Ayah saya malah dulu pernah operasi Di rumah sakit Kristen. di rumah sakit Kristen. Oh. Soalnya di rumah sakit Kristen biasanya pelayanannya Islami. Kok Islam? Ya Islami kan artinya bersifat Ramah, keislaman, bersih. ramah, bersih, sopan. Itu sebuah kenyataan. Yang penting kan ayah saya kalau ditawarin mie instan nggak pernah mau. Takut kena. Langsung. Sebenarnya ini juga Ya. otokritik buat rumah Ya, ini sakit sebenarnya- dan sekolah Islam. Maksudnya makanya ini sebenarnya Sebagian kan justru tidak Islami. ini istilah bitter truth, maksudnya kenyataan yang pahit bahwa ini orang tuanya Habib aja dia bahkan lebih nyaman di rumah sakit Kristen. Nah, mungkin karena fasilitas-fasilitas di rumah sakit Islam mungkin nggak semua ya, ada beberapa yang kurang memuaskan. Iya, dan kalau waktu itu kayaknya memang alatnya itu hanya ada di ini rumah sakit Kristen itu. Oh. Rumah sakit ini Santo Carolus. Kurang Mana? Kristen apalagi tuh ya dari Santo Carolus yang di udah dekat RSCM itu. udah rumah sakit Kristen namanya Santo Carolus lagi. Yang berobat namanya Makanya itu ayah saya dari sana tuh bilang kita itu harus punya rumah sakit kata dia. Nah kebetulan nih karena itu Celengan Pemuda Tersesat Ya. yang dikumpulkan sama Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia Wes, terdaftar di notaris. Ya. Nah. Berarti legal dan jelas nih ya. Legal dan jelas, dia salah satunya disumbangkan untuk pembangunan rumah sehat mental. Rumah sehat mental. Rumah sehat mental. Jadi rumah sakit bagi orang yang punya masalah mental, khususnya yang kecanduan gadget. Yang di berita tuh sampai begini. Ada rumah sakit. Ada. Oh Karena iya. di Korea dan di China itu Ada ya? memang ada rumah sakit khususnya. Kecanduan gadget ya. Karena kecanduan gadget tinggi sekali di Indonesia. Meskipun nggak sampai begini-begini, Ya, tapi nggak paling nggak Parkinson. orang bangun tidur nyari Iya. gadget. Padahal ada istrinya loh di sampingnya, tapi tetap Iya. nyarinya gadget. Masalahnya istri saya juga nyari gadget juga di Iya. sini. Jadi saya bangun di sini, dia ke sini. Makanya, jadi itu dan banyak orang miskin yang nggak mampu menyelesaikan masalah itu karena ke psikolog dia Bayar, nggak ya. ngerti ataupun nggak mampu bayar. Rumah Pemuda Tersesat. Nah, bukan Ya, rumah Celengan Pemuda Tersesat. Nah, menyumbangkan untuk pembangunan Rumah sakit mental rumah tadi sakit ya. mental itu. Terus nanti awalnya rumah sehat mental, tapi insya Allah nanti bisa jadi rumah sakit. Mungkin- ya karena ini mungkin salah satu terapinya buat orang yang kecanduan gadget, nanti Anda di suatu ruangan dikasih HP tapi nggak dikasih kuota. atau nggak dikasih charger, terus dikasih 5% sisa. Nah, sisa itu dia. baterai.
wifi-nya dilemotin, kuota dilemotin. Ada main-main settingan Terus pengaturan. pas main FF mau apa Iya. nembak Buffering, wah itu sangat orang bisa berhenti gara-gara itu ya. Yang jelas akan dibangun apa kita nyumbang berarti ya? Iya, jadi ada rencana pembangunan, kemudian kita yang Menyumbang. ikut Oke. menyumbang. Nah, langsung aja pertanyaan kedua dari namanya orangnya Hengkai. Apa? Hengkai, aneh banget namanya Hengkai. Oh dia pakai pemuda tersesat bajunya ini. Mau nanya Beb, kalau di neraka itu masih bisa marah nggak? Marah karena kepanasan. Orang kan di neraka seharusnya sudah tobat. Iya. Agar dia bisa naik ke surga. Karena setelah dibersihkan nanti dia akan diangkat ke surga. Dia masih mau marah-marah ya kan? Dia masih mau marah. Tapi orang di neraka itu merasakan sakit. Sakit ya? Sakit, iya. Ya, sakit sedih. Ya kalau nggak menyesal. sakit enak dong. Wah, itu mah debus Anda ya kan? Jadi kalau Iya, iya. Hah? Orang debus di neraka. Ya saya bertanya pada Anda dong. Kan Anda yang tukang jawab. Apa? Enggak Sama lah. libat kalau masuk neraka? Limbat kayaknya kalau masuk neraka ya pasti mempan dong. Cuma dia nggak teriak tetap. Tetap sampai di akhirat nggak bisa ngomong dia kan. Ya udah. Ya dibuat, ya pasti oleh Allah dibuat Iya, orang bisa itu ngomong, ya. bahkan ketika sudah hangus dikembalikan ke Ya. wujud semula. Jadi udah kayaknya nggak mikirin marah ya di situ ya. Dibuat merasa sakit Iya. meskipun dia ahli debus dan udah ya orang di neraka itu nanti Ya. kan diberi waktu oleh Allah berkomunikasi dengan orang ahli surga. Dan dia berkata, ya laitani kuntu turaban. Ya Allah, seandainya saya dikembalikan ke kehidupan saya di dunia, maka saya akan beramal baik dan menjauhi maksiat. Karena itu sebenarnya salah satu nikmat terbesar itu adalah Anda hidup. Karena masih ada kesempatan ya. Iya, karena ketika Anda pergi ke kuburan, itu semua orang dikubur dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang sudah mati. Itu kalau ditanya pengen apa? Pengen hidup lagi dan kemudian Berbuat baik. Jadi Anda hidup itu nikmat besar, tapi kalau Anda berbuat baik. Dan Mas Hengka ini bukannya menyiapkan amal ibadah, malah bertanya, aku di neraka marah nggak? Iya. Mohon maaf. Dia sangat yakin masuk neraka. Iya mungkin ya, Anda mau marah-marah di neraka ya kan? Yaudah, kalau begitu terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa komen pertanyaan kalian di bawah komen ini atau juga komen di Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666 dan juga Jangan lupa berdonasi di kitabisa.com/celengan pemuda tersesat. Kalau gitu sampai ketemu di Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.